Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang keberapa? 15. Malam 15 besok. 15 tah? 15. Oh iya, kemarin acara Padang Wulan ya 14. Berarti besok hari yang ke-15 ya. Nggak terasa kita sudah masuk ke puasa selama 15 hari ya. Alhamdulillah tadi kita selesai dzikir nafas ya. Setelah dzikir nafas, untuk Gus Jaki, Gus silakan diurai Gus dari awal sampai akhir, ada sensasi-sensasi apa saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dzikir nafas yang kedua ini, Iya. saya tadi masuk ke sebuah gua, guru. Iya. Ya nggak tahu, tiba-tiba ada di sebuah gua. Guanya itu gelap. Iya. Saya berjalan di kegelapan itu, ya kayak gua aja, banyak tetes-tetes air, Oh, iya. stalagmitnya indah sekali. Terus ada yang kayak itu tuh ya, Ya walaupun gelap terlihat, guru. masih terlihat ya. Terus saya berjalan sampai udaranya pengap gitu. Saya menemukan sebuah tikungan, saya masuk. Terus berjalan di tikungan itu, tapi berhenti. Nggak ada itu, buntu ya, nggak ada sambungan. Ujungnya. Saya kembali lagi, saya berjalan lagi, masuk ke lorong satunya. Di situ saya bertemu dengan Gajah Mada yang sedang Mahapati Gajah Mada bermeditasi. Beliau sedang bermeditasi. Iya, beliau meditasi. Iya. Saya pun nggak mengganggunya ya, cuma melihat. Tapi ketika saya hendak pergi, beliau berkata, beliau menyapa saya, tapi dalam posisi meditasi. Saya juga jadi ikut meditasi, dialognya sambil meditasi, guru. Oke, iya. Pertama dia berkata, Beliau. ya, beliau berkata, tahukah kamu di mana kamu berpijak? Iya. Di tanah apa kamu berpijak sekarang? Tuh. Tahukah kamu dulu, bahkan sebelum saya lahir dulu, bangsa-bangsa lain itu datang ke Nusantara ini, ingin merebut tanah Nusantara ini. Iya. Berganti zaman lagi, dijajah lagi dengan bangsa lain. Ganti zaman lagi, dijajah lagi dengan bangsa lain. Sampai zaman sekarang pun Nusantara ini ingin diperebutkan oleh bangsa lain. Oke. Tahukah kamu ada apa di sini? Ada magnet apa? Bukankah di sini magnetnya besar sekali? Tuh. Ketahuilah, Nusantara ini adalah tanah yang diciptakan oleh Tuhan, lengkap dengan segala-galanya. Iya. Maka bersyukurlah kamu ketika kamu diciptakan di Nusantara ini. Buktikan kecintaanmu kepada Tuhanmu dengan mencintai Nusantara ini. Berbuat baiklah walaupun hanya sedikit. Berbuat baiklah walaupun hanya sedikit. Iya. Biarkan orang lain berkomentar yang buruk tentang kebaikanmu. Yang penting kamu berbuat baik. Daripada orang berkomentar itu adalah orang yang bodoh. Tuh.
Sekarang kamu tinggal pilih mau jadi orang yang berbuat baik atau orang yang bodoh. Buktikanlah kecintaanmu kepada Nusantara ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kesempatanmu hilang dengan sia-sia. Kemudian ada beberapa kata yang beliau ucapkan yang itu kalimatnya panjang, Guru. Iya. Ada yang hilang juga, ada yang lupa ya. Yang inget aja. Yang ingat aja karena setelah itu kan saya keluar. Kalimatnya aja dulu Gus, yang diinget-inget aja tentang Nusantara itu. Ya cuma mungkin sampai situ yang saya ingat, Guru. Oke. Setelah itu saya keluar. Iya. Keluar dari gua itu, saya keluar dari gua itu, tiba-tiba gua itu berada di sebuah pohon. Saya keluar, setiap saya melangkah di situ saya melihat ada tumbuhan yang subur. Satu langkah lagi saya melihat banyak sekali emas. Satu langkah lagi saya melihat lumpur yang berminyak. Satu langkah lagi ada berlian. Satu langkah lagi ada sungai yang penuh dengan ikan. Satu langkah lagi sampai setiap langkah saya itu dipenuhi dengan hasil bumi Nusantara ini, Guru. Iya. Itu sampai selesai, Guru. Cuman sayang kalimat-kalimat beliaunya ada yang saya nggak ingat, Guru, karena saya menikmati langkah-langkah itu. Iya kan, ada kan istilahnya seperti kidang kencana. Tanah setandus apapun, ketika kakimu menapak di sana, maka tanah itu akan menjadi subur. Nah itu ya yang setelah kamu berdialog dengan beliau, dengan Gajah Mada, terus keluar ya. Nah itu tuh diantaranya kesuburan yang ada di tanah Nusantara ini. Diantaranya langkah kamu pertama tadi menemukan apa? Menemukan tumbuhan yang sangat subur sekali. Nah, ya artinya, nah ketika kamu menemukan tumbuhan yang sangat subur, artinya apa? Kita orang-orang Nusantara itu ya, seperti kemarin yang dari Depak gitu ya, ada kegiatan menanam pohon 1.000.000 pohon, pohon matoa ya. Nah, itu kita juga harus ikut andil. Artinya ikut andil, artinya kayak WD bagian menengen yang pesisir pinggir laut. Ya prian becarane ditanduri pelem tah, ditanduri apa tah, supaya apa? Supaya adem, oksigennya bagus. Artinya nasihatnya itu. Satu, ya hutan-hutan ya jangan ditebangin, jangan digundulin. Kalau memang ada yang ditebang satu, yang ditanam harus satu lagi. Ditebang satu, yang ditanam satu lagi. Karena Gus begini, sesubur apapun ya Nusantara ini, tempat kita lahir dan dibesarkan di sini, sesubur apapun ketika penduduknya Gus ya, hatinya nih rusak, ya semesta ikut rusak. Iya, hancur ya. Makanya kesadaran tentang mencintai Nusantara ya, alam yang kita pijak ini ya, itu bukti tanda dari keimanan seseorang. Orang yang beriman itu adalah orang yang mencintai tanah airnya. Kita hidup dan besar di sini. Tanah suci kita ya di sini yang kita pijak. Tanah suci itu ya tempat kita makan, tempat kita minum, tempat kita buang air besar, tempat kita dibesarkan, tempat kita kerja. Nah ini namanya tanah suci. Tanah suci itu di sini Tanah Nusantara suci ya. di sini di Nusantara. Tanah suci itu. Nah, tanah suci itu nanti akan bisa subur, makmur ketika penduduknya hatinya bersih, hatinya jernih, kesadaran tentang mencintai Nusantara ini tinggi. Satu, itu isyarat pohon
rimbun, ya. Ya artinya, ya tempat-tempat yang gersang itu harus kita tanamin. Ya, itu nanti negara ya, kewenangan negara untuk supaya Nusantara ini tumbuh subur, terus ditanam lagi. Kalau memang ada yang nggak efektif ya untuk ditanam pohon-pohon besar, seumpamanya bagusnya untuk lahan pertanian, ya. Nah, pihak perhutanan itu bersatu bersama Masyarakat. Menteri Pertanian. Dengan Menteri Pertanian dibangun supaya apa, ketika dibangun sawah berapa ratus hektar penghasilannya untuk negara, begitu. Ya intinya di situ, intinya kita jangan merusak sebisa-bisa kita. Bahkan saya setuju kalimatnya Pak Prabowo itu, katanya bisa aja harga cabai, harga cengek ya, itu bisa mahal kalau di setiap rumah itu ditanemin 5 pot cengek aja, cabai. Nah, itu bisa murah harga rempah-rempah. Sangat setuju sekali. Nah, itu diantaranya ya Gus ya, kalimat Prabowo itu merujuk ke sana. Iya. Cabai, tomat, nah itu. Jadi nggak bisa beli kalau mau masak. Artinya itu untuk nasihat yang pertama ya. Nggak bisa beli. Jadi ciri-ciri orang yang beriman ya itu orang yang mencintai tanah air. Kita lahir di sini, besar di sini, ya kita cintai negeri ini. Jangan sampai pada bertengkar hanya karena beda keyakinan. Iya, jangan saling mengkafir-kafirkan. Toh orang itu, Gus, nanti selamat atau tidak kelak di akhirat, ya, itu dilihatnya dari sekarang. Kalau sekarangnya hatinya nyaman, ya, hatinya damai, ya, hidupnya bahagia, ya, itu sudah kelihatan itu orang yang akan selamat kelaknya. Jadi agama itu hanya adin, jalan untuk menuju Jakarta, ya. Kita tidak harus meyakini bahwa hanya ada satu jalan menuju Jakarta. Ya. Mau ratusan jalan, mau ribuan jalan, yang penting tujuannya sama ke Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan sendiri namanya, ada yang Allah, ada yang itu silakan. Yang penting ya, pengaruh Tuhan dalam diri kamu seperti apa. Ketika ruh masuk dalam diri, ya, itu akan menjadi energi yang sangat luar biasa, energi besar. Ya, Allah sendiri, Gus, ketika sudah masuk ke dalam diri, ya, adalah kebenaran. Ya. Allah itu ketika sudah masuk ke dalam diri adalah kebenaran. Jadi perilaku apa saja yang menyenangkan Tuhan, yaitu Tuhan. Ya. Ruh adalah energi. Jadi hubungan antara ruh dan energi itu, ruh itu mendorong, ya, untuk apa? Untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan tanpa lelah. Sampai kapan? Sampai jasad ini sudah tidak terpakai lagi. Ya kan? Iya. Tuh, satu diantaranya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nusantara ini makmur. Ya, tadi ada minyaknya, ada apanya gitu. Sebenarnya masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap sebenarnya. Dan banyak orang-orang soleh yang memegang rahasia itu. Iya. Dah, untuk pertemuan kali ini. Kamu tuh hanya penikmat ya. Iya. Jadi usahakan kamu bisa menorehkan satu titik kebaikan Nusantara ini.
Iya, kita itu Gus jadi tamu Tuhan di alam dunia ini, menjadi tamu Tuhan itu untuk dinikmati. Fasilitas yang ada di alam dunia ini silahkan kamu nikmati. Ya maksudnya banyak pejuang-pejuang yang mati mempertahankan negara Nusantara ini. Ya, generasi kamu hanya generasi penikmat. Maka pertahankan. Sebenarnya generasi kita ini yang sekarang nih Gus ya, generasi penikmat. Generasi penikmat tuh ya Allah, tinggal asal nggak korupsi aja. Nggak korupsi tuh, mereka mati dengan ya, artinya mereka mengorbankan darah dan air mata. Mereka para pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Nah, ketika kita ini generasi penikmat ya, asal kita satu, jangan korupsi aja. Yang kita makan itu uang yang halal, yang benar-benar kita kerja gajinya berapa. Nggak bakalan kurang sebenarnya mah. Ya cuman namanya juga manusia. Karena manusia Gus diadon-adon lagi, anak keserakahan, anak kebencian, adon-adonan manusia ya. Keserakahan, dendam, benci diudak dari siji. Nah ini jasad kita seperti itu. Tapi sadar saja bahwa ya pahlawan-pahlawan yang terdahulu ya, mereka berjuang memerdekakan tanah ini dengan darah dan air mata. Sekedar melihat seperti itu saja. Ya artinya berlaku seperti itu aja. Kita hargai leluhur-leluhur kita. Dengan apa? Dengan perilaku baik. Kita tata Nusantara ini ya menjadi negeri yang makmur, loh jinawi. Ya. Masyarakatnya ya artinya masyarakatnya ini Gus makmur gitu kan. Seorang presiden ya, kalau beliau ingin dihormati oleh masyarakatnya, jabatan presidennya disingkirkan dulu. Dia menyatu dulu dengan masyarakat. Setelah menyatu dengan masyarakat ya, baru ketika masyarakat itu timbul cinta kepada presidennya ya, baru nanti masyarakat akan bertahan. Artinya presiden itu punya ide apa saja pasti akan didukung oleh masyarakat, rakyat. Iya. Seperti itu. Jadi presiden itu merakyat dulu. Setelah sudah dipercaya oleh rakyat ya, baru naik lagi ke atas sebagai presiden. Instruksi apapun pasti akan didengar oleh rakyat. Kenapa? Dicintai oleh rakyatnya. Ya, kita lihat sekarang yang lagi tren aja lah, yang lagi viral ya, seperti Kang Deddy Mulyadi. Dia nggak punya kantor dimanapun ya, Gubernur Jawa Barat ya, nggak punya. Dia langsung ke bawah, jadi tahu artinya rasanya orang yang nggak punya itu seperti apa. Setelah lama-lama bergaul dengan masyarakat, tahu kekurangan masyarakat ini kan lebih dewasa. Itu tahu maksudnya titik mana yang harus dibenahi. Paham. Oh ini penyakit masyarakat ini, oh penyakit masyarakat ini, oh penyakit masyarakat ini. Dibenahi karena apa? Dia turun langsung ke bawah gitu. Nah kalau Kang Deddy Mulyadi itu ya, pola yang dipakainya itu Gus, pola leluhurnya Prabu Siliwangi. Caranya dipakai oleh beliau. Iya, kan yang memandu beliau itu kan 3, diantaranya Prabu Siliwangi. Yang memandu beliau itu kan 3 ya, diantaranya Prabu Siliwangi. Nah makanya ide-ide besar dulu zaman Prabu Siliwangi itu dipraktekkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan kita bisa rasakan sampai sekarang. Gitu maksudnya generasi penikmat tuh itu gitu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup kiranya segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.